Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1187. Di markas besar Sekte Suci Sentian, wajah sang leluhur, Kaisar Sentian, tampak gelap dan menakutkan. Sejak terakhir kali seseorang mencoba memanggil Menara Huang secara paksa, belum lama berselang, kini ada lagi yang mencoba memanggil tubuh utama Menara Huang. Dulu, saat Menara Huang terbuka dan memilih tuannya sendiri, Kaisar Sentian tak bisa menghentikannya. Namun, selama dia masih menjadi penguasa alam Huang, dia selalu menganggap Menara Huang sebagai miliknya. Selama bertahun-tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami kedalaman teknik Huang, berharap suatu hari bisa sepenuhnya menyatu dengan Menara Huang dan menjadikannya senjata utama dalam pencapaiannya. Kini, formasi besar Sekte Suci Sentian kembali aktif, namun wajah Kaisar Sentian semakin suram. Dia merasakan bahwa kekuatan pemanggilan kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan dengan kekuatannya sebagai penguasa tertinggi, dia mungkin tak bisa menghentikan Menara Huang untuk pergi. Di medan perang, jari raksasa hitam dari utusan berjubah hitam menghantam dengan kekuatan luar biasa. Disan, yang sebelumnya membagi dirinya menjadi 9, kini menarik kembali semua duplikatnya, menyisakan tubuh aslinya yang mundur cepat untuk menghindari dampak serangan. Bayangan agung dari tungku kekacauan Wuji, yang merupakan proyeksi dari senjata tertinggi, menjadi yang pertama menerima serangan. Namun, karena hanya bayangan, ia tak bisa menandingi kekuatan sejati dari seorang penguasa tertinggi. Dalam sekejap, bayangan itu hancur, dan Luo Xiu pun terluka, memuntahkan darah dan tubuhnya goyah. Namun, dengan tekad yang kuat, Luo Xiu menahan rasa sakit, membentuk segel rumit dengan kedua tangannya, dan menggunakan inti Menara Huang dalam pikirannya untuk merasakan keberadaan tubuh utama Menara Huang, mencoba memanggilnya secara paksa. Dia bisa merasakan bahwa tubuh utama Menara Huang sedang terperangkap dan berusaha keras untuk melepaskan diri. Dasar Menara Huang terkutuk, Luo Xiu marah dalam hati. Sebelumnya, karena gangguan Menara Huang, dia gagal memanggil tubuh utama Menara Huang. Jika bukan karena kedatangan Dugu Jianchen yang tepat waktu, mungkin dia sudah mati. Kali ini, ancamannya lebih besar. Jika dia masih gagal memanggil Menara Huang, maka Menara Huang secara tidak langsung akan menjadi penyebab kematiannya, kelang. Tanpa waktu untuk berpikir, setelah bayangan agung hancur, jari raksasa itu menghantam tungku kekacauan Wuji. Senjata tertinggi itu terpental seperti kilatan cahaya. Dengan demikian, pertahanan Luo Xiu terbuka lebar, sepenuhnya terpapar pada serangan jari raksasa itu. Namun, pada saat itu, dia masih belum berhasil memanggil Menara Huang. Matilah! Sebuah suara dingin terdengar dari langit. Utusan berjubah hitam sebenarnya tidak berniat membunuh Luo Xiu, melainkan ingin menghancurkan tubuhnya dan menangkap jiwanya untuk diselidiki, agar semua rahasianya menjadi miliknya. Enyahlah kau! Dalam krisis hidup dan mati, Luo Xiu tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah yang mengguncang langit. Semua kekuatan dalam tubuhnya terkonsentrasi pada kedua tinjunya, bersama dengan semua pemahamannya tentang seni bela diri. Dia bukanlah orang yang menyerah begitu saja. Meskipun lawannya adalah seorang penguasa tertinggi, dia akan melawan dengan sekuat tenaga, bahkan jika harus mati. Bas! Pada saat itu, tubuh Luo Xiu memancarkan cahaya ilahi yang mempesona. 22 simbol Dao yang diperolehnya dari lantai 23 Istana Dewa Suci muncul di kulitnya. Banyak misteri dari teknik suci dan tubuh ilahi berputar dalam pikirannya. Luo Xiu melepaskan cahaya kehidupan yang paling cemerlang, diselimuti oleh cahaya ilahi, seolah-olah akan naik menjadi dewa. Boom! Suara menggelegar terdengar, saat tinju Luo Xiu bertabrakan dengan jari utusan berjubah hitam. Darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya terpental, kulitnya robek, dan darah mengalir deras. Apa? Mata utusan berjubah hitam membelalak. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatannya sebagai penguasa tertinggi, satu jari saja cukup untuk membunuh 8 penguasa besar dan melukai 9 penguasa besar. Namun, pria ini bisa menahannya. Bukan hanya utusan berjubah hitam yang terkejut, bahkan Luo Xiu sendiri pun tak percaya. Mungkin karena tekanan dari krisis hidup dan mati, tubuhnya menembus batas tertentu. Berdasarkan teknik Huang, semua pemahamannya tentang berbagai jalan mulai menyatu. Sebuah konsep jalan baru muncul dalam pikirannya. Inikah teknik ilahi? Teknik ilahi milikku sendiri. Konsep jalan baru ini membuka pintu baru di hadapan Luo Xiu. Ini adalah teknik tubuh ilahi yang berevolusi dari teknik Huang. Teknik tubuh ilahi miliknya berbeda dari yang ada di Istana Dewa Suci.
Ini adalah hasil dari pemahamannya di Istana Dewa Suci, ditambah dengan pemahamannya tentang 9 perubahan ilahi berbagai jalan lainnya, yang kemudian berkembang menjadi teknik baru. Bas, tubuh Luo Xiu memancarkan cahaya yang mempesona, cahaya ini adalah cahaya ilahi, dan tubuhnya mulai mengalami transformasi baru. Dia berhasil menembus batas dalam situasi hidup dan mati. Wajah utusan berjubah hitam menjadi sangat gelap, dan niat membunuh dalam matanya belum pernah sekuat ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Luo Xiu meningkat pesat, dari awal tahap Raja Dewa tingkat 9 ke tahap menengah. Peningkatan satu tingkat kecil mungkin tidak berpengaruh besar dalam pertempuran ini, tetapi yang benar-benar membuat utusan berjubah hitam khawatir adalah cahaya ilahi yang dipancarkan Luo Xiu. Dia sedang mengalami transformasi total, kekuatan jalan yang sangat kuat sedang berkumpul dalam tubuhnya. Sebagai seorang suprim atau penguasa tertinggi teknik bela diri, utusan berjubah hitam bisa menggunakan kekuatan jalan tertinggi, tetapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang sedang berkumpul dalam tubuh Luo Xiu bahkan lebih tinggi dari kekuatan jalan tertinggi. Seorang Raja Dewa Muda bisa mengumpulkan kekuatan jalan yang lebih kuat dari kekuatan jalan tertinggi, ini benar-benar mengejutkan. Semakin demikian, keinginan utusan berjubah hitam untuk membunuh Luo Xiu semakin kuat. Bahkan jika dia harus mengorbankan semua rahasia Luo Xiu, dia harus melenyapkan ancaman besar ini. Mati kau, sebuah cahaya hitam pekat melesat keluar dari antara alis sang utusan berjubah hitam. Dalam sekejap, cahaya itu membesar saat tertiup angin, berubah menjadi sebuah segel raksasa berwarna hitam kelam yang menutupi langit sejauh ribuan mil. Cahaya itu begitu pekat dan menakutkan, seperti tirai maut yang menggulung turun dari langit. Di bawah tekanan segel besar itu, setiap orang yang terjebak dalam formasi penyegel merasakan napas kematian mencekam mereka. Sudah sangat jelas sang utusan berjubah hitam adalah seorang kultivator jalur kematian. Jalan ini bukan sekadar memahami hukum atau aturan kematian, melainkan akar terdalam dari konsep kematian itu sendiri. Semua hukum dan aturan hanyalah bagian kecil dari jalan besar ini. Kini, dengan melepaskan senjata pusaka kelas penguasa, ia mengerahkan serangan penuh kekuatan. Bahkan setelah Luo Xiu mengalami terobosan dalam kondisi terdesak, mustahil baginya untuk menahan serangan ini. Serangan ini jauh berbeda dari tusukan jari santainya tadi. Kali ini adalah pembantaian sungguhan. Segel hitam raksasa itu turun menggetarkan langit, dan sang utusan sama sekali tidak peduli dengan para anggota klan darah iblis yang ada di dalam formasi. Segel itu menelan semua yang ada di bawahnya. Dengan banyaknya nyawa yang menemanimu ke alam baka, bisa dibilang kau mati dengan. Cukup terhormat, suara sang utusan menggema, syarat dengan nada sinis dan kejam. Namun tepat saat Luo Xiu mengira ajalnya benar-benar telah tiba, sebuah pusaran ruang muncul di sisinya. Dari dalam pusaran itu, melangkah keluar sesosok pria berjubah panjang biru kehijauan. Ia terlihat tenang, tangan bersilang di belakang, aura tubuhnya tersembunyi rapat namun begitu dalam, tak terduga. Saudara senior, seru Luo Xiu, matanya berbinar penuh harapan. Yang datang itu tak lain adalah penguasa domain dari wilayah pedang Wuji Dugu, saudara seperguruannya. Begitu ia muncul, sebuah pedang raksasa menjulang tinggi ke langit. Cahaya pedang itu seperti menembus langit dan bumi, menahan segel hitam raksasa yang nyaris menghancurkan segalanya. Klang, segel hitam dan pedang raksasa saling beradu. Dentuman yang terjadi memecah ruang, tapi segel hitam itu tidak bisa bergerak turun lagi tertahan di tempat. Siapa kau sebenarnya? Tanya sang utusan berjubah hitam dari luar formasi. Sorot matanya yang tersembunyi di balik jubah menunjukkan kewaspadaan. Ia bisa merasakan, pria yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat, luar biasa kuat. Penguasa wilayah datang, seru Dugu Jianchen dengan suara lega dari dalam kuali kekacauan Wuji. Ia mengenali pria itu, karena pernah melihatnya langsung. Setelah menjadi tetua tertinggi, ia pun tahu bahwa pria ini adalah leluhur dari garis keturunan Dugu, seseorang yang telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki kekuatan yang tak terukur. Seseorang yang akan mati tak perlu tahu siapa aku, ujar Dugu dengan tenang. Ia perlahan menatap ke depan, lalu, swiss, dua sorotan cahaya tajam keluar dari matanya seperti dua pedang surgawi, mengoyak langit. Krek, formasi penyegel yang mencakup jutaan mil langsung koyak dan hancur berkeping-keping hanya karena satu tatapan. Dugu kemudian mengibaskan lengan bajunya. Pedang raksasa yang melayang pun langsung mengeluarkan suara gemuruh, dan segel hitam sebesar langit itu hancur menjadi debu di udara. Sungguh kuat, gumam Luo Xiu dengan mata terbelalak. Ia tahu saudara seniornya adalah seorang penguasa agung, tapi tidak menyangka kalau kekuatannya benar-benar menghancurkan lawannya dengan mutlak. Celaka, aku bukan tandingan orang ini, harus kabur. Begitu formasi penyegel dan segel raksasa dihancurkan, sang utusan langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia membelah ruang dan kabur ke dimensi lain, bahkan tak sempat memikirkan nasib Disan. Dugu hanya menatapnya dengan sinis, tidak berniat mengejar. Ia berbalik menatap adik seperguruannya, Luo Xiu. Adik, ucapnya singkat, ekspresinya dingin berubah hangat. Hanya di depan Luo Xiu lah sisi lembutnya muncul. Terima kasih,
kakak senior, ucap Luo Xiu, membungkuk penuh hormat. Ia tahu, ini adalah kali kedua kakaknya menyelamatkan nyawanya. Sebelumnya, ketika Dugu Jianchen datang menolong, itu juga atas perintah sang kakak. Tak perlu berterima kasih di antara kita, jawab Dugu sembari tersenyum tipis. Pandangannya menyapu tubuh Luo Xiu. Sepertinya kau mengalami terobosan lagi, ya. Nada bicaranya mengandung sedikit rasa iri, tapi sama sekali tidak ada cemburu di dalamnya, hanya rasa bangga dan senang. Kakak, aku, Luo Xiu hendak bicara, tapi Dugu mengangkat tangan, menyela, nanti saja setelah kita kembali. Sebelum kalimatnya selesai, ia mengibaskan lengan baju, dan gelombang energi pedang menyapu wilayah sejauh jutaan mil. Semua anggota klan darah iblis yang ada di sana tak sempat bereaksi. Tubuh mereka langsung hancur menjadi debu oleh pedang yang tak terbendung itu. Lalu, Dugu membuka sebuah gerbang ruang dengan satu gerakan tangan. Gerbang itu tembus ke tempat asal mereka, langsung menuju tanah suci wilayah pedang Wuji. Sementara itu, di tengah ruang dimensi yang kacau, sang utusan berjubah hitam melarikan diri dengan panik. Namun yang membuatnya gemetar adalah ada satu aura pedang yang mengerikan terus mengejarnya dari belakang. Secepat apapun ia kabur, ia tak bisa lepas dari kejaran itu. Dalam dunia kultivasi, setelah mencapai tahap Dewa Iblis, para praktisi mulai memahami hukum. Saat memasuki tahap Dewa Iblis tingkat 7, hukum itu berkembang menjadi aturan yang lebih dalam. Namun baik hukum maupun aturan, itu semua hanya bagian kecil dari jalan agung asal sebuah jalan yang jarang dijamah, bahkan oleh Dewa Iblis tingkat 9. Di alam semesta yang luas, dikatakan ada 33 jalan asal. Setiap jalan, jika dikuasai hingga sempurna, bisa membawa seseorang langsung ke jalur keabadian. Jalan asal sendiri memiliki 5 tingkatan, pemula, sedikit mahir, puncak, dan sempurna. Meskipun sang utusan juga berada di tingkat penguasa dan telah menyentuh jalan asal, ia baru berada di tahap pemula untuk jalur kematian. Sebaliknya, Dugu yang juga penguasa Dao telah mencapai tahap mahir untuk jalur pedang. Perbedaan dalam penguasaan jalan inilah yang menciptakan celah kekuatan yang amat besar, Greg. Tak lama berselang, setelah kabur sejauh entah berapa jauh, sang utusan akhirnya tertangkap. Aura pedang yang mengejarnya menembus segala pertahanannya, menghancurkan tubuh dan jiwa aslinya hingga benar-benar lenyap di kedalaman ruang hampa. Bersambung.